Biji siapapun dijamin bergetar, merinding gak karuan kalau menunggangi motor bermesin diesel satu ini. Dan motor diesel ini bukan untuk kaum yang mencari kenyamanan saat riding, apalagi yang pinggangnya cepat pegel baru riding 30 menit doang. Motor ini hanya buat mereka yang tangguh, bisa menopang beratnya motor. Karena getaran mesinnya bikin biji bergetar gak karuan dan sulit dikendalikan guys. Yap, lebih jelas lagi karena motor ini menggendong mesin diesel, mesin yang tangguh di semua medan. Nah, buat kalian yang takut kepanasan, alergi debu jalanan, dan di lampu merah saat lampu hijau baru banget nyala, udah klakson sana sini, mending kalian skip video ini guys, karena motor satu ini bukan buat kaum cengeng. Motor ini hanya cocok buat kendaraan orang-orang tangguh seperti pasukan militer. Jika diam dirinya mirip Kawasaki KLX, namun jika mesin dihidupkan, suaranya berisik kayak traktor. Yap, inilah HDT M1030 M1, motor trail yang dibekali mesin diesel. Motor dengan mesin diesel dan berbahan bakar solar ini direkomendasikan banget buat kendaraan militer, dan bahkan sudah diaplikasikan oleh militer Amerika Serikat. Kenapa demikian? Mari kita bongkar detail motor satu ini. Alasan militer sebaiknya menggunakan motor bermesin diesel daripada listrik yang sekarang lagi digencar-gencarkan. Subscribe WQWEG jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif, dan beri like pada tombol like di bawah. Motor satu ini memang unik dan dijamin nggak pasaran. Motor bermesin diesel yang berisiknya minta ampun. Siapa yang punya coba? Jarang sekali. Karena kebanyakan konsumen lebih menyukai motor berbahan bakar bensin atau bahkan tenaga listrik yang punya raungan lebih halus. Nah, pada tahun 2005 M1030 M1 ini dikembangkan oleh Hayes Diversified Technologies atau HDT dari California dengan menggunakan basis Kawasaki KLR 650 berdasarkan permintaan dari militer Amerika Serikat. Kenapa militer Amerika sebagai salah satu negara dengan militer terbaik memilih motor bermesin diesel bukan yang lain atau bahkan listrik? Nah, alasannya agar nggak perlu membawa banyak logistik. Jadi dari motor, mobil, jeep hingga bahkan kendaraan tank menenggak BBM yang sama. Satu lagi yang unik dari motor ini, tak hanya menenggak solar, motor diesel ini juga bisa minum JP8 yang merupakan bahan bakar pesawat jet. Jika nggak ada solar atau JP8, motor ini juga bisa menggunakan kerosin alias minyak tanah yang gampang didapat sebagai bahan bakarnya. Nah, jadi motor ini nggak banyak minta dan mudah tantrum. Seperti kalian yang nggak dibeliin Aerox sama mama, udah banting pintu, tantrum pengen minggat dari rumah. Dan ada kelebihan lain mengapa militer Amerika Serikat memilih motor bermesin diesel. Mesin diesel di motor punya torsi melimpah. Torsi yang sangat besar ini jelas diperlukan untuk menggerakkan benda dengan bobot yang berat. Layaknya para militer, saat menungganginya juga membawa perlengkapan yang berat saat mereka bertugas di segala medan yang sulit. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih melimpah dengan putaran mesin yang rendah. Torsi besar yang dihasilkan mesin diesel akan mubazir jika hanya digunakan untuk sepeda motor harian, seperti yang kalian sering temui di jalanan. Jadi lebih cocok untuk kendaraan militer. Itulah mengapa karakter mesin diesel ini ternyata tidak ideal untuk akselerasi spontan. Mesin diesel juga memiliki struktur mesin kompleks dan berkekuatan tinggi. Material untuk membuat mesin diesel jelas berbeda dengan mesin bensin. Sebab kompresi mesin diesel jauh lebih tinggi daripada mesin bensin, sehingga membutuhkan material logam yang lebih berkualitas. Karena itu hanya militer yang cocok menunggangi motor satu ini. Kalau dipakai kalian harganya pasti bakal mahal banget nih. Mesin diesel juga punya keunggulan torsi besar, hemat bahan bakar, hingga punya daya tahan dan ketangguhan lebih baik dari mesin bensin pada umumnya. Dan jika dibandingkan dengan kendaraan listrik yang sedang digencar-gencarkan, sepertinya untuk keperluan militer akan lebih menyusahkan
karena belum maksimalnya perkembangan teknologi di industri kendaraan listrik. Sehingga akan lebih menyusahkan jika dibawa ke medan yang berat dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Apalagi memerlukan tenaga yang mumpuni karena menopang beratnya peralatan militer. Ya kali saat perang, minta break dulu, ngecas motor nunggu berjam-jam. Walaupun demikian, yang namanya mesin diesel tentu aja ada kekurangannya guys. Yang nomor satu tentu aja raungan mesinnya yang kasar dan berisik banget. Kedua, getarannya yang begitu kencang. Dan yang ketiga, karena ukuran mesinnya besar dan berat, hal ini tentu berpengaruh pada power to weight ratio. Nah, untuk diketahui, motor ini hanya mengadopsi sasis dan transmisi dari Kawasaki KLR 650. M1030 M1 menggendong mesin berkapasitas 611 cc, 1 silinder, dan berpendingin air. Meski sebuah motor bermesin di atas 600 cc, namun power maksimalnya hanya 30 daya kuda di 5700 rpm guys. Hal ini disebabkan karakter mesin diesel memang nggak perlu putaran mesin tinggi. Namun kalau ngomongin kiritannya jangan ditanya, kita semua tahu diesel juaranya. Motor ini hanya menenggak 1 liter BBM untuk 40 km. Jelas irit banget, mengingat mesinnya segede gaban. Apalagi jika digunakan anggota militer untuk menempuh jarak ratusan bahkan ribuan kilometer jauhnya, bakal irit dan tangguh banget nih, karena tarikan tenaganya juga nggak main-main. Nah, bobot motor ini mencapai 166 kg dan punya akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 9,7 detik. Dan kecepatan maksimalnya mencapai 150 km per jam. Gila banget nih, cukup kencang untuk sekedar kendaraan militer. Nah, selain membuat versi militer, HDT juga membuat yang versi sipil, yakni Kawasaki Bulldog D650 A1LE guys. Bulldog mempunyai tenaga yang lebih tinggi dibanding versi militer, tapi dengan konsekuensi konsumsi solar yang lebih boros. Pada tahun 2007, HDT resmi meluncurkan Kawasaki Bulldog di Amerika Serikat. Mereka membandrolnya dengan harga yang cukup mahal waktu itu, yakni sebesar 18.999 US dollar, yang setara dengan 280 jutaan rupiah guys. Nah, walaupun WQW katakan motor diesel lebih mumpuni untuk kendaraan militer, namun tidak menutup kemungkinan motor listrik akan jauh lebih mumpuni untuk kendaraan militer saat teknologi industri kendaraan listrik sudah makin berkembang. Bakal menjadi nilai plus karena suaranya yang halus atau bahkan tidak terdengar, dan getarannya juga nggak seperti diesel yang ngamuk nggak karuan. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian? Apakah motor diesel wajib sebagai kendaraan militer? Tulis pendapat kalian di kolom komentar video ini. Dan subscribe WeQWek jika teman-teman suka dengan lifestyle otomotif.